Pemirsa, salam sehat dan semangat, tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama, kita bisa melawan COVID-19. Pemirsa, keinginan Sule dan Natalie Holzer untuk mendapatkan momongan mendapat batu sandungan. Baru hamil 1 bulan, Natalie mengalami keguguran. Jika Natalie mengaku kehamilannya terganggu karena banyak pikiran, lalu masalah apa yang membuat Natalie tertekan? Mungkinkah Natalie stres memikirkan konflik yang dialami anak-anak sambungnya? Setelah bergulir setahun, apa yang membuat konflik rebutan harta warisan peninggalan mantan istri Sule tak menemui titik temu? Benarkah Rizky Febian dan Putri Delina tak rela menyerahkan sebagian harta peninggalan almarhumah sang bunda kepada Teddy Pardiana, mantan ayah sambung mereka? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengulas prahara yang dihadapi keluarga besar Sule dalam berita artis ternama Barista. Impian komedian Sule untuk mendapatkan keturunan dari istri keduanya, Natalie Holzer, harus tertunda. Pasalnya beberapa hari lalu, Natalie yang tengah hamil 4 minggu mengalami keguguran. Rasanya baru kemarin Sule dan Natalie bersukacita karena melihat 2 garis biru di alat tes kehamilan. Tapi kegembiraan itu berubah menjadi nestapa ketika embrio atau bakal janin di rahim Natalie tak berkembang sempurna. Setelah rehat beberapa hari dan hanya bikin vlog untuk mengklarifikasi keguguran yang dialaminya, kemarin Natalie kembali beraktivitas. Ditemui di rumahnya di kawasan Tambun, Bekasi, Natalie mengungkapkan bahwa ia sudah move on dari kegagalan program momongan. Belum nyampe 1 bulan, itulah kesalahannya mungkin karena memang pikiran aja, tapi sekarang udah semangat lagi, udah disemangatin juga sama Akang, sama anak-anak. Ya udahlah, namanya juga musibah kan, kita nggak tahu, ntar juga pasti dikasih juga sama Tuhan. Ya kaget lah, manusiawi lah, pasti kaget. Dan Natalie sendiri sempat bilang takut ngecewain Akang sendiri, mungkin Akang seperti apa gitu Kang ketika Natalie bilang seperti itu? Ya disabar-sabarin lah, nggak perlu kecewa lah, namanya juga hidup kan ya. Dia nggak tahu, mungkin ada mitos juga kan yang mengatakan ketika hamilnya masih belum berbuah itu jangan digembar-gembor kan, kayak begitu. Akhirnya kan nggak jadi, ada yang bilang begitu. Tapi kalau kata dokter, dari tingkatan pola pikir dia yang terlalu fokus dalam satu. Kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa lebih tahu apa perjalanan anak-anak lah. Itu aja lah. Ada rencana mau ngelaporin tadi nggak nih Kang? Karena terganggu Kang. Enggak. Saya sudah melatih mental anak-anak untuk tenang saja. Kalau kita tidak bersalah, tenang, nggak usah kabur, nggak usah lari-lari, santai aja. Ya, Sule memang sempat ngegas menyikapi ulah Teddy Pardiana, suami kedua mantan istrinya, yang seolah menuding Rizky Febian dan Putri Delina sebagai perebut harta peninggalan Lina. Padahal menurut komedian bernama asli Enti Sutisna ini, anak-anaknya tak pernah ingin merebut harta peninggalan ibunda mereka, tapi hanya ingin mengamankan harta itu. Pasalnya, harta yang dimiliki Lina itu adalah harta bawaan Lina dari pernikahannya dengan Sule, bukan harta yang didapat Lina dari pernikahannya dengan Teddy. Kemarin kan datang semuanya, sudah ketemu, tapi kenapa nggak ditemuin? Itu alasannya ngasuh dedek. Kalau dia muncul terus yang ngurus si Bintang siapa dong nanti? Kasihan juga kan gitu. Kan dia juga sebagai single parent juga mungkin harus berusaha juga, harus mengurus ya. Ya kasihan lah Teddy sebetulnya sih. Dari sejak awal dia kehilangan istrinya tercinta itu kan malah dituduh, dilaporkan ada pembunuhan berencana, ada apa kan, kasihan juga kan gitu. Sekarang sudah ditinggal pun dituduh yang enggak juga, kasihan gitu. Jadi mudah-mudahan sih dengan cepatnya kasus ini ada kesepakatan, ya masing-masing pihak juga bisa melanjutkan hidupnya masing-masing gitu. Tidak ada yang diganggu lagi, tidak ada yang merasa dikejar-kejar lagi, terus bisa hidup normal seperti yang lain lagi. Udah anak-anak udah tenang, nggak perlu ditenangin juga, udah santai. Mereka juga tahu kali apa yang dibicarakan, apa yang dipermasalahkan, mereka juga tahu. Mereka juga punya hak apa untuk mereka gitu.
Pas begitu pertemuan itu saya nggak ada. Dan Iki juga nggak bicara apa-apa tentang pertemuan kemarin. Tapi memang sejauh ini dari Sule sendiri apakah ikut campur dalam urusan ini sih Bang? Saya nggak paham juga, saya nggak ikut campur juga masalah itu, karena teman-teman juga harus tahu juga ini kan memang masalah warisan, ada yang meninggal, terus ada pewarisnya. Jadi kalau memberitakan sesuatu juga tolong jangan sepotong-sepotong. Meski sudah bertemu 4 mata, sengketa harta warisan peninggalan Lina belum mencapai titik temu. Kabarnya Rizky dan Putri Delina belum sepakat soal pemberian harta untuk Bintang, adik sambung mereka, yang tak lain adalah anak Teddy dan Lina. Oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Sementara untuk saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang. Jadi mungkin akan memberikan seberapa persen? Ya itu yang lagi dihitung, mungkin itu yang lagi dipertimbangkan. Kira-kira apa yang harus diberikan oleh pihak kakak-kakaknya terhadap adik kecilnya itu. Kisru sengketa harta peninggalan Lina mulai panas ketika Teddy mendapat dukungan dari pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memperjuangkan haknya sebagai suami sah Lina. Secara hukum, Teddy memang berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan sang istri. Hanya saja karena dirinya dituding habis-habisan ingin menguasai harta Lina, Teddy tak mau ngotot mengambil haknya. Ia hanya ingin memperjuangkan hak waris Bintang sebagai anak kandung almarhumah. Ya kalau Bang Hotman Paris mendukung ya alhamdulillah ya, karena mungkin masyarakat Indonesia juga tahu Hotman Paris saja dukung, apalagi kalian harusnya gitu kan. Ya Bang Hotman juga mungkin menguasai hukum waris juga ya. Dia pasti menyatakan bahwa ya Teddy memang ahli waris dari almarhum gitu, karena sebagai suami yang sah. Lalu benarkah Teddy sudah pindah dari rumah yang ditinggalkan Lina dan kini mengontrak rumah di Bandung bersama putri semata wayangnya? Kayaknya udah pindah deh, udah pindah. Dulu kan sama almarhum ngontrak deh. Mana ada dia beli rumah, nggak ada. Kalau dia banyak uang udah beli rumah kan. Dia kan ngontrak kan juga rumah. Saya nggak bilang rumah jelek ya, rumah biasa-biasa gitu. Dan nggak mahal juga kontrakan. Kalau dia banyak duit sama almarhum mungkin udah beli rumah mewah, nggak juga kan? Artinya sekarang dia hidup sama Bintang di rumah kontrakan? Enggak, dia beli rumah kayaknya. Tapi rumah ya mungkin sama jauh lah, rumahnya biasa-biasa aja. Saya lihat di fotonya sih biasa-biasa aja rumahnya. Ya, sebagai suami sah Lina Jubaida, hukum seolah berpihak pada Teddy Pardiana. Ia berhak atas sebagian harta peninggalan Lina. Tapi benarkah Teddy hanya menuntut hak waris Bintang, buah cintanya dengan almarhumah? Itulah yang sempat meragukan Rizky Febian dan Putri Delina. Tapi pada pertemuan kedua yang kabarnya akan digelar pekan depan, Rizky dan Putri siap mencari win-win solution dengan mantan ayah sambung mereka. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.